Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan meneruskan untuk membicarakan tentang kemarahan, tentang perasaan marah. Siapakah di antara kita yang tidak pernah marah? Tidak ada. Sekecil apapun, setiap orang pasti pernah mengalami kemarahan. Saudara, kemarahan bisa berbagai macam. Bisa berasal dari diri sendiri, keinginannya tidak tercapai lalu marah, lalu memfitnah, lalu balas dendam, lalu jengkel, dan seterusnya. Di Alkitab ada seorang perempuan, istrinya Potifar, ingin mengajak untuk berbuat yang gak senonoh terhadap Yusuf, tapi Yusuf tidak mau, dan kemudian dia marah, dan Yusuf difitnah bahwa Yusuf mau memperkosanya. Yusuf ditangkap dan masuk penjara. Saudara, marah bisa berbagai macam. Ada marah memang karena benar-benar dari orang lain, atau mungkin marah itu sebetulnya numpuk dari sini terus seperti tabungan, tapi tabungan kejengkelan. Begitu ada peletupnya, dia marah. Saudara, Alkitab berbicara bahwa marah ini harus dikendalikan. Kita bahas kemarin. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk lebih dalam lagi mencermati dari kitab Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita belajar tentang poin penting hal ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4, 26, 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, iblis, setan, atau apapun namanya, tidak suka kalau kita menjadi orang-orang yang saleh, yang soleha, yang baik. Karena salah satu menghancurkannya adalah dia melihat peluang, dia melihat kesempatan, dan ketika kita lena, maka dia masuk. Di kitab ayat lain, di 1 Petrus 3 ya, dikatakan, musuhmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dimangsanya. Dia cari kesempatan. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, silakan marah, tapi tidak berbuat dosa. Susah ya? Enggak juga sih. Kalau Roh Kudus pimpin kita bisa. Marah tapi tidak berbuat dosa. Artinya apa? Menempatkan orang itu sederajat dengan kita. Kalau sekarang dia kilap, kita bisa kilap. Sehingga kita tidak berlebihan lalu menjadi dendam. Jadi marah tapi tidak berbuat dosa. Berbuat dosa apalagi dengan kekerasan, termasuk kekerasan mulut. Merendahkan orang setingkat binatang itu termasuk dosa. Yang kedua, marah jangan kamu berbuat dosa, itu yang pertama. Yang kedua, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, matahari kan bersinar lalu terbenam dalam penglihatan kita, tidak dalam ilmu alam ya.
fisika ya, atau alam raya ya, tapi kita lihat kasat mata, dia terbit dan terbenam. Kenapa dikatakan di sini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, meskipun malam hari, meskipun matahari itu terbenam, tapi kalau kita marah, maka ibaratnya matahari tidak terbenam, panas, meluap perasaan dengan kejengkelan dan kemarahan, dan ingin berbuat sesuatu yang gak benar. Itu, saudara. Maka janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita kadang-kadang kreatif ya, kadang-kadang kreatif mengganti ayat dengan mengatakan, ya kamu marah tapi sebelum matahari terbenam, ya kamu nanti harus sudah baikan. Ya, marahnya pagi hari, saudara, terbenamnya ntar sore, masih banyak kesempatan untuk berbuat dosa, bukan? Bukan itu maksud Tuhan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, berarti entah itu sore, entah itu malam, kalau masih marah, matahari itu enggak terbenam, panas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Tadi sudah kita singgung itu. Jadi 3 hal ini, saudara. Tidak berbuat dosa, dan matahari tidak akan terbenam, kondisi kita ini, dan kesempatan pada iblis ini yang harus kita jaga. Jangan sampai dia masuk. Jangan beri kesempatan pada iblis. 3 nasihat ini mengarah pada 1 poin, yaitu supaya kita mengendalikan kemarahan kita. Saudaraku, saya mengajak hari ini, mari kita hadapi hari ini dengan dinamikanya. Kadang kita jengkel, kadang kita sakit, kadang kita tidak enak, kadang kita juga marah gitu ya. Tapi hari ini saya mengajak, ayo kendalikan semua. Dan saya percaya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu mengendalikan diri, terutama terhadap kemarahan yang sering menghadirkan dosa, bahkan juga membuat suasana tidak nyaman. Tak hanya itu, bahkan kadang iblis masuk di dalamnya dan membuat kami gelap mata. Terima kasih Tuhan untuk peringatan hari ini, supaya kami belajar untuk sabar menghadapi kehidupan. Semoga Roh Kudus menolong kami. Haleluya. Amin.